Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatanazzalut rahmat. Alladzi amarna an nabirral walidaini fi hayatihima wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil kainat wa ala alihi wa ashabihi ahlil ilmi wal karamat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang birrul walidain. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Jadi kita ketika hidup masih kurang puas berbakti karena dulu belum punya ilmu, tidak tahu kalau berbakti kepada orang tua itu besar pahalanya, maka baru ngerti setelah orang tua kita meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia? Maka kita ambil tabaruk lagi dari kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa Abu Daud wa Ibnu Majah an Malik bin Rabi'ah As-Sa'di. Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'di. Qala, Malik bin Rabi'ah As-Sa'di berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun min bani Salamah. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah. Jadi suatu ketika ya Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat. Katanya Malik bin Rabi As-Sa'di, ketika itu datang seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Rasulullah, saya ini orang yang ingin berbakti walaupun orang tua saya sudah meninggal. Apakah masih ada bentuk berbakti ke orang tua yang bisa dilakukan setelah keduanya meninggal? Maka Rasulullah menjawab, faqala na'am, iya bisa. Walaupun orang tua kamu sudah meninggal dunia, kamu masih bisa berbakti kepada keduanya. Caranya gimana? Kata Rasulullah, as-salatu alaihima. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Ya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, doakan mereka. Ini yang pertama cara berbakti. Minimal dengan ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa yang lain. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wal istighfaru lahuma.
membacakan istighfar untuk kedua orang tua, ya. Misalnya astaghfirullah li walidayya, astaghfirullah li walidayya, bisa. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Atau kalau yang selawatan yang itu tulisan saya, ya, itu lengkap mendoakan minta ampun untuk orang tua, ya. Bijahi askasaqalain Muhammadin qurratain ighfir dzunubal walidain wal musliminal mudnibin, ya. Bijahi askasaqalain, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, paling sucinya golongan manusia dan jin, Muhammadin qurrati ain, yaitu Nabi Muhammad yang menjadi nikmatnya mata memandang. Ighfir dzunubal walidain, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua. Wal musliminal mudnibin, dan orang-orang Islam yang berdosa. Nah, jadi yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah membacakan istighfar untuk mereka. Kemudian yang ketiga, wa infadu ahdihima mim ba'dihima, melaksanakan janji mereka setelah mereka meninggal, melaksanakan wasiatnya. Apa yang diwasiatkan, yang dipesan oleh orang tua kita ketika masih hidup, itu selama pesan itu tidak melanggar larangan Allah, itu dilaksanakan. Itu namanya berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Apa pesannya dulu? Ya, misalnya orang tua kita pesan, "Le, itu familiku. Kamu nanti kalau punya kesempatan datanglah ke sana walaupun tidak dengan saya," ya, misalnya. Ini dilaksanakan, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung kerabat-kerabatnya, ya. Kerabat-kerabatnya ini disambung, ya. Familinya orang tua ini disambung, ya. Minimal kalau sekarang punya HP, kalau nggak bisa karena jauh, masalah biaya misalnya atau waktu, maka minimal teleponlah, cari nomor HP-nya, ya, cari media sosialnya siapa, ya, inbox misalnya, ya. Kemudian yang kelima, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua kita, ya. Jadi memuliakan teman-temannya, kenalan-kenalannya. Ini saya ngambil contoh, ini ada di Turen itu toko dolar, ya. Toko dolar itu toko elektronik punyanya Haji Sultan. Haji Sultan itu pernah datang kayak saya, datang ke sini. Belum kenal, ya, belum kenal. Nah, bilangnya kayak saya Kiai dulu oleh orang tua saya sebelum meninggal dipesenin, punya teman namanya Bindoro Maki di Brongkal, ya. Nah, sekarang orang tua saya sudah meninggal dunia. Maka saya ziarah ke sini. Ini untuk mematuhi pesan ayah saya, karena panjenengan teman ayah saya. Jadi ke sini dari Turen ke sini orang sibuk, ya, tokonya besar, toko dolar di Kecamatan Turen. Ya, akhirnya nyambung, ya. Nah, seperti itu cara berbakti. Kenalan orang tua itu kalau kita sempat kita datangi. Ini dalam satu hadis ini ada 5 cara berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita meninggal. Kemudian selanjutnya di sini juga wal Baihaqi an Muhammad ibnu Na'man mursalan man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birron. Barang siapa berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat, maka diampuni dia
dan oleh Allah ditulis sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Jadi cara yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menziarahi kuburnya, menziarahi makamnya setiap Jumat. Ya, ini termasuk kelebihan anak yang makam orang tuanya dekat. Ya, jadi bisa ziarah kubur seminggu sekali. Ya, kalau jauh misalnya luar pulau itu kan sulit ya, mau setiap Jumat. Nah, anak yang berziarah ke makam orang tuanya setiap Jumat itu oleh Allah dosanya diampuni, juga ditulis sebagai anak yang berbakti ya. Walaupun ketika masa hidupnya ini kurang berbakti. Qala Ibnu Umar, Imam Ibnu Umar berkata, "Ma'ala ahadikum idza arada ayyatasaddaqa lillah sadaqata tatawwu'in ayyaj'alaha 'an walidayhi idza kana muslimaini fayakunu ajruhuma lahuma wa lahu mithlu ujurihima bighairi ayyunqasa min ujurihima syai'an." Di kitab ini juga diterangkan oleh Imam Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Tidak ada salahnya kalian kalau bersedekah karena Allah Ta'ala, sedekah sunat. Pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua kalian. Kalau orang tua kalian itu Islam, maka pahalanya akan sampai kepada keduanya. Dan bagi kalian, ya, bagi orang yang menghadiahkan pahala untuk kedua orang tuanya, sama persis pahala seperti yang sampai kepada kedua orang tuanya, tanpa mengurangi pahala yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi di antara yang ketujuh, berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dunia adalah sedekah di atas namakan orang tua. Misalnya ya kalau orang Madura itu arba ya, arba apa nasi sepiring ya, atau uang 1.000 rupiah disedekahkan, diniatkan ya Allah, pahala sedekah saya ini saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Itu adalah salah satu bentuk berbaktinya anak ke orang tua setelah mereka meninggal dunia. Dan di samping itu pahalanya sampai kepada kedua orang tua ini. Ya, pahalanya sedekah tadi sampai kepada kedua orang tua. Dan anak yang sedekah tadi juga mendapatkan pahala sama besarnya dengan pahala yang oleh Allah diberikan kepada kedua orang tua tadi. Ya, ini berarti fungsinya ganda. Kalau kita sedekah di atas namakan orang tua kita, selain pahala itu sampai kepada kedua orang tua kita, oleh Allah kita diberikan pahala lain yang sama persis dengan pahala yang sampai kepada kedua orang tua, tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kedua orang tua kita. Dan yang sudah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang mulia, diampuni segala dosanya, diterima amalnya, dan dimuliakan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anam wa belighil mukhtaru anna min salatin wa salam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini والفريقين من أرب ومن عجم
نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم